Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Isma. Saya dari mahasiswa Psikologi Islam semester 5 dengan NIM 430402200068. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Abnormal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kleptomania. Nah, jadi langsung saja, mungkin pengertian dari kleptomania itu adalah gangguan mental yang ditandai dengan dorongan berulang untuk mencuri barang-barang yang tidak diperlukan untuk penggunaan pribadi dan juga yang harganya itu tidak terlalu berguna. Kemudian untuk penderita kleptomania itu sering merasakan ketegangan yang meningkat sebelum melakukan pencurian dan merasakan kepuasan atau kelegaan saat melakukannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada prevalensi dari kleptomania. Jadi sekarang itu kleptomania termasuk ke dalam gangguan mental yang bisa merugikan, karena dari penjelasan yang sebelumnya tadi juga, kleptomania itu kan termasuk gangguan yang dia tuh melakukan berulang-ulang, yaitu pencurian yang dimana dia mengambil barang milik orang lain, sehingga dia dalam gangguan ini itu bisa merugikan orang lain juga. Kemudian pada saat ini populasi umum kecil itu sekitar 0,3% sampai 0,6% itu, namun diantara orang yang ditangkap karena emang masalah pencurian. Kemudian 4% sampai 24%-nya itu adalah yang dilakukan oleh penderita kleptomania. Jadi untuk selanjutnya, jadi apa sih ciri-ciri dari gangguan kleptomania? Jadi kleptomania ini bisa diderita oleh pria maupun wanita. Kemudian kegagalan ini berulang untuk menahan keinginan mencuri benda-benda yang mungkin tidak diperlukan untuk penggunaan pribadinya. Jadi dia mencuri tapi dia tidak tahu itu sebenarnya gunanya untuk apa, atau barang-barang yang mungkin tidak berharga. Kemudian yang selanjutnya itu adanya meningkatnya ketegangan sesaat sebelum melakukan pencurian. Jadi sebelum penderita kleptomania ini melakukan pencurian tersebut, itu biasanya dia akan merasakan ketegangan pada dirinya. Kemudian setelah melakukan pencurian itu muncullah adanya rasa senang atau rasa puas dan juga rasa kelegaan pada saat sudah melakukan pencurian tersebut. Kemudian pencurian ini itu dilakukan bukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, dan juga bukan sebagai tanggapan terhadap halusinasi. Jadi di sini pencurian tersebut itu pure hanya semata-mata untuk dia meluapkan kesenangan atau pada dirinya. Jadi setelah dia melakukan kleptomania itu, setelah dia melakukan pencurian tersebut, dia akan merasakan kepuasan tersendiri pada dirinya. Kemudian pencuriannya itu dilakukan tanpa melakukan rencana atau strategi. Jadi sebelum dia melakukan pencurian tersebut, dia tidak ada rencana atau strategi apapun untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian yang terakhir itu, pencurian itu dilakukan tanpa diminta pihak lain atau dia meminta bantuan dari pihak lain. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada faktor dari gangguan kleptomania ini. Jadi di sini itu ada 3 faktor yang mempengaruhi gangguan kleptomania. Jadi yang pertama itu ada faktor psikodinamika. Kemudian yang kedua itu ada faktor biologis. Kemudian yang ketiga itu ada faktor psikososial. Jadi yang pertama itu ada psikodinamika. Jadi di psikodinamika ini maksudnya di situ adalah dia terkena gangguan itu karena dia memiliki rasa tertekan, atau memang dia sudah ada faktor dari luar yang membuat dia itu merasa terkena gangguan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada faktor biologis. Jadi di faktor biologis ini
Jadi faktornya itu karena dia memang sudah ada keturunan atau dari gen itu yang sudah terkena gangguan kleptomania, jadi itu bisa diturunkan kepada keturunan. Kemudian yang ketiga itu ada faktor psikososial. Jadi di sini psikososial itu adalah faktor lingkungan, yang dimana lingkungan itu kan sangat berpengaruh kepada diri kita. Jadi di sini yang paling utama itu biasanya yang paling berpengaruh itu adalah dari keluarga, kemudian baru dari lingkungan sekitar. Jadi biasanya dari keluarga itu seperti adanya kurangnya komunikasi dengan orang tua, atau mungkin orang tuanya itu menekan orang tersebut sehingga dia merasa tertekan dan terkena gangguan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada bagaimana cara pengobatan ketika sudah terkena gangguan kleptomania. Jadi di sini itu ada beberapa terapi. Yang pertama itu ada terapi farmakologi. Jadi dari terapi farmakologi itu contohnya ada terapi selektif serotonin reuptake inhibitors dan naltrexone. Kemudian yang kedua itu ada psikoterapi. Nah, di psikoterapi ini contohnya ada cognitive behavioral therapy atau CBT, dan juga desensitisasi sistematik. Kemudian yang ketiga itu adalah terapi aversi. Dan yang terakhir itu pastinya adalah dukungan keluarga, yang dimana itu sangat berpengaruh kepada semua pengobatan. Itu adalah dukungan keluarga ataupun dukungan dari lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata atau masih banyak kurangnya. Mungkin sekian saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.